apresiasi kepada MPK dan PGI yang boleh bekerja sama untuk memikirkan bagaimana mentransformasi pendidikan Kristen di negara kita yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih. Tentu kita berharap kolaborasi kerjasama seperti ini dalam membangun pendidikan kita ke depan, kita harapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Kristen di negara yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Kristen tentu menghadapi berbagai problema yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Beberapa problema pendidikan Kristen, secara khusus pendidikan Kristen di Indonesia, adalah satu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Banyak sekolah-sekolah kita, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan sumber daya pendidikan. Keterbatasan ini mencakup infrastruktur fisik seperti gedung sekolah, ruang sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta akses terhadap teknologi dan bahan ajar yang belum memadai. Problema kedua pendidikan kita, ya, kualitas tenaga pendidikan. Kualitas guru dan tenaga pendidik seringkali menjadi tantangan bagi kita. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai, kurangnya program pengembangan profesional berkelanjutan, serta rendahnya insentif bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Problema yang ketiga adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Masih terdapat ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan kurang berkembang. Anak-anak kita di daerah seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Problematika berikut adalah tantangan kurikulum. Di negara kita ini paling sedikit dia 8 kali perubahan kurikulum sepanjang negara kita ini merdeka. Sampai terupdate sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi ada dari kurikulum 70, kurikulum CBSA, kurikulum KTSP dan seterusnya sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan ini kita terakhir kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan ini ada pergantian pimpinan kita lagi, ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan, ya. Tapi kalau nanti kebijakannya ada lagi kurikulum baru, kita harus juga mengikuti dan ikut dengan kebijakan itu. Kurikulum yang diterapkan seringkali juga artinya tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kekristenan di dalam kurikulum, ya, yang mengurangi kualitas akademik. Problema berikut adalah pendanaan dan manajemen. Masalah pendanaan adalah salah satu kendala besar yang dihadapi oleh banyak sekolah-sekolah Kristen. Pendanaan yang terbatas mempengaruhi berbagai aspek, termasuk gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar. Manajemen sekolah juga perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada. Problema pendidikan yang ketujuh adalah tantangan identitas dan nilai-nilai kekristenan. Sekolah Kristen seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga dan mengintegrasikan identitas serta nilai-nilai Kristen dalam konteks pendidikan yang beragam. Ini termasuk tantangan dalam mengajar siswa dari latar belakang agama yang berbeda dan memastikan bahwa nilai-nilai kekristenan itu tetap dalam pendidikan tanpa menimbulkan diskriminasi. Tantangan berikut adalah
pengaruh globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru bagi pendidikan kita. Sekolah-sekolah Kristen perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk tetap relevan dan memberikan pendidikan yang up to date. Ini termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan global. Problem berikut adalah partisipasi orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan. Kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk mendukung proses pendidikan yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, termasuk tadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Ketua PGI, artinya pengalaman kami seringkali pendidikan Kristen itu antara yayasan dan gereja itu tidak sejalan. Padahal sesungguhnya yayasan ini dibentuk oleh gereja untuk mengelola sekolah ini. Nah, ini yang sering terjadi sehingga pengelolaan pendidikan kita tidak begitu bersinergi antara gereja dan yayasan. Saya yakin dan percaya ketika gereja bisa bersinergi dengan yayasan ini, sekolah-sekolah Kristen kita akan maju. Nah, satu contoh yang telah dipertontonkan MPK dengan PGI sesungguhnya sudah membuka jalan untuk sama-sama berkolaborasi memikirkan sekolah Kristen kita di negara yang kita cintai. Sehingga sekolah itu pun bisa menyelesaikan atau menjawab tantangan-tantangan kolaborasi dari persoalan problematika yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengatasi berbagai problem ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk juga pemerintah, lembaga pendidikan, gereja, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat, komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi dalam pengajaran serta manajemen sekolah adalah kunci untuk membawa perubahan yang positif bagi pendidikan Kristen di negara yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, tentu dalam konferensi inilah ya diharapkan kita akan mendiskusikan berbagai aspek penting dari problema tadi, seperti tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta dukungan spiritual dan moral bagi para siswa kita. Saya berharap melalui konferensi ataupun diskusi ini dan sesi kerja dan konstruktif kita dapat merumuskan solusi dari strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kita, bisa mentransformasi pendidikan kita ke arah yang lebih berkualitas. Saya juga mengajak seluruh peserta konferensi untuk aktif berpartisipasi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Kristen. Marilah kita bersama-sama memperkuat jaringan kerjasama kita dan membangun sinergi yang positif demi kemajuan pendidikan Kristen kita cinta ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konferensi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita dalam melaksanakan konferensi 1-2 hari ini. Selamat mengikuti konferensi, semoga memberikan manfaat besar bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kristen di negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita.